Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, di sini ingin mempresentasikan mengenai vitamin A dan juga peranannya dalam tubuh. Dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Muktiningsih MSI dan mata kuliah biomolekul. Lalu sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama ada Leonardo Ramawijaya dengan NIM 13076210077, lalu ada Valia Rahma dengan NIM 1307621012038 dan saya sendiri Wanda Hanifa dengan NIM 13076210112. Lalu di sini ada daftar isi atau materi-materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama itu ada Introduction Vitamin A atau pengenalan mengenai vitamin A. Lalu ada turunan vitamin A. Selanjutnya ada metabolisme vitamin A dan juga peran dan fungsi vitamin A. Lalu ada defisiensi atau kekurangan vitamin A. Introduction atau pengenalan secara umum apa itu vitamin A. Vitamin A adalah vitamin yang larut dalam lemak atau fat soluble, di mana bentuk dari vitamin yang larut dalam lemak merupakan bentuk apolar hidrofobik yang hanya dapat diabsorpsi atau diserap apabila ada absorpsi lipid atau lemak. Nah, vitamin A tidak dapat diproduksi dalam tubuh manusia dan harus dikonsumsi dari luar tubuh. Dan sumber vitamin A dapat kita peroleh dari bahan nabati dan bahan hewani atau kita juga bisa mendapatkannya lewat suplemen vitamin A. Nah, penjelasan lebih lengkapnya ada di section selanjutnya. Oke, vitamin A biasa disebut dengan retinoid. Untuk struktur kimianya, kita mengambil salah satu contoh vitamin A adalah sebagai berikut, di mana memiliki 4 ikatan rangkap dan struktur beta ionon dan gugus hidroksil. Selanjutnya, turunan vitamin A. Di dalam tubuh, vitamin A berfungsi dalam beberapa bentuk ikatan kimia aktif atau active form, yaitu retinol, retinal, dan asam retinoat. Senyawa ini dibedakan berdasarkan struktur dan posisi atomnya. Nah, retinol dan retinal bersifat reversibel atau dapat diubah dari retinol menjadi retinal dan berlaku sebaliknya. Namun bersifat irreversibel dari retinal menjadi asam retinoat. Ini merupakan gambaran struktur kimianya dari active form, yaitu retinol, retinal, dan asam retinoat. Selanjutnya, sumber dari bahan hewani atau preform, yaitu akan membentuk retinol ester, dan sumber dari bahan nabati atau proform, atau provitamin A atau karotenoid, yaitu beta-karotin, alpha-karotin, beta-kriptosantin, dan alpha-kriptosantin. Untuk lebih lanjutnya, di sini akan dibahas sumber perolehan vitamin A dalam makhluk hidup, di mana ini dibagi menjadi dua, yaitu preform dan proform atau provitamin A. Preform mengandung retinol dan berasal dari sumber pangan hewani, sedangkan proform mengandung karotenoid dari sumber bahan pangan nabati, di mana karotenoid akan diubah lagi menjadi retinol di dalam tubuh. Untuk preform itu ditemukan pada bahan hewani seperti contoh hati ayam, terus juga ada ikan kod kuning, telur, dan susu. Sedangkan proformate atau plant-based itu memiliki kandungan karotenoid, di mana senyawa yang ketika diubah oleh tubuh dapat menghasilkan vitamin A. Nah, namun tidak semua provitamin dapat diubah menjadi vitamin A. Dalam tubuh mamalia, hanya beta-karotin saja yang dapat diubah menjadi vitamin A. Nah, berikut adalah alur vitamin A untuk diabsorpsi oleh tubuh. Ya, selanjutnya metabolisme. Nah, vitamin A ini adalah vitamin paling penting untuk promosi pertumbuhan umum, pemeliharaan fungsi visual, regulasi defisiasi, jaringan epitel, dan perkembangan embrio. Vitamin A ini mudah diserap dari usus sebagai ester retinil. Vitamin didistribusikan ke sirkulasi umum melalui saluran getah bening dan toraks. Nah, 90% vitamin A disimpan di dalam hati, dari mana ia dimobilisasi sebagai alkohol bebas atau retinol. Vitamin A mengalami metabolisme hati sebagai proses orde pertama. Beta-karoten diubah menjadi retinol di dinding usus kecil. Retinol dapat diubah menjadi asam retionat dan diekstraksikan dalam empedu dan feses.
Waktu paruh eliminasi adalah kurang lebih 9 jam. Nah, selanjutnya ini merupakan diagram metabolisme dari vitamin A. Secara umum, proses ini dapat dipisahkan menjadi 4 kategori berbeda. Yang pertama penyerapan, yang kedua penyimpanan, ketiga pelepasan, dan terakhir penyerapan kembali. Ringkasan singkat dari 4 kategori ini ditunjukkan di sini untuk vitamin A. Yang pertama penyerapan provitamin A ke dalam sel epitel usus dalam pemprosesan awal menjadi ester retinil terikat kilomikron. Selanjutnya penyimpanan ester retinil dalam selate hati dan selanjutnya pelepasan ester retinil dan kemudian penyimpanan kembali sebagai retinol terikat RBP4 menjadi aliran darah dan diserapan oleh epitel pigmen retina. Seperti itu. Oke, yang keempat, fungsi dan juga peran vitamin A. Yang pertama, menjaga kesehatan mata. Seperti yang kita ketahui, vitamin A ini paling terkenal adalah dapat menjaga kesehatan mata, yaitu mencukupi kebutuhan nutrisi ini terbukti mampu melindungi mata dari kerusakan sel, menjaga penglihatan tetap tajam, dan juga menurunkan resiko munculnya berbagai penyakit mata seperti rabun senja dan juga degenerasi makula terkait usia. Nah, lalu yang kedua ini ada memperkuat daya tahan tubuh. Mencukupi asupan vitamin A ini dapat menjaga sistem kekebalan tubuh berfungsi dengan baik sehingga kuat melawan serangan penyakit. Hal ini dikarenakan vitamin A ini turut berperan dalam pembentukan sel-sel imun untuk melawan infeksi dan juga menghasilkan antibodi yang kuat. Lalu selanjutnya, menjaga kesehatan organ reproduksi. Vitamin A merupakan salah satu nutrisi yang paling penting bagi perkembangan sperma dan juga sel telur. Itulah sebabnya diperlukan asupan vitamin A yang cukup untuk menjaga kesehatan dan juga meningkatkan kesuburan pria maupun wanita. Lalu yang keempat ini ada mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan janin. Vitamin ini juga sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh ibu hamil tetap kuat sehingga lebih jarang sakit ketika selama proses kehamilan. Lalu yang kelima ini ada fungsi dan peran sebagai mengurangi resiko munculnya penyakit kronis. Vitamin A ini diketahui bersifat antioksidan sehingga bermanfaat untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan juga stres oksidatif. Dengan memenuhi kebutuhan vitamin A ini, dapat menekan resiko munculnya berbagai penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, dan juga kanker. Nah, kanker ini juga termasuk kanker serviks, kanker payudara, kanker paru-paru, dan juga kanker kandung kemih. Lalu selanjutnya ada peranan dan juga fungsi asam retinoat atau vitamin A dalam imunitas yang dalam beberapa tahun terakhir itu dilakukan kajian ataupun penelitian terkait peranan asam retinoat ataupun si vitamin A ini dalam imunitas. Nah, beberapa di antaranya yaitu sebagai monosit ataupun makrofag. Nah, asam retinoat ini diketahui dapat menghambat sekresi IL-12 melalui aktivasi makrofag sehingga saat makrofag ini berfungsi sebagai antigen presenting cell ataupun APC. Nah, si asam retinoat ini atau vitamin A ini dapat menghambat produksi sitokin yang dihasilkan oleh TH1 dan meningkatkan produksi sitokin yang dihasilkan oleh TH2. Nah, lalu yang selanjutnya atau yang kedua, ada migrasi sel dendritik. Sel dendritik ini adalah monosit yang terdiferensiasi oleh stimulasi GM, CSF atau faktor stimulasi koloni makrofaga granulosit atau menjadikan anggota sistem kekebalan mamalia. Nah, bentuk sel dendritik itu menyerupai neuron, akan tetapi tidak memperagakan pekerjaan pada sistem saraf, melainkan bertindak sebagai perantara sistem kekebalan turunan menuju sistem kekebalan tirunan. Nah, asam retinoat ini dapat mempengaruhi migrasi sel dendritik ini yang berasal dari sumsum tulang belakang melalui analisis ekspresi dan juga sekresi matrik metalloproteinases. Lalu yang ketiga ada memicu homing.
Nah, memicu homing ini, timbulnya respon imun dipengaruhi oleh kemampuan sel efektor dan juga sel T regulator untuk homing ke lokasi infeksi ataupun luka. Nah, si asam nitrit ini berperan sebagai mediator dalam homing sel T melalui peningkatan ekspresi reseptor, juga mengekspresikan enzim yang berguna untuk mensintesis asam retinoat. Lalu yang keempat, ini ada diferensiasi limfosit T. Nah, diferensiasi limfosit ini dapat mengalami diferensiasi atau menjadi berbagai macam sel efektor yang sesuai dengan sitokin yang ada, serta dapat menghasilkan sitokin yang berbeda sesuai dengan diferensiasi yang terjadi. Nah, asam retinoid ini dapat menurunkan aktivitas TH1 dan juga mengaktifkan fungsi TH2. Lalu yang kelima, dia memicu oral tolerance. Nah, asam retinoid ini menginduksi terjadinya oral tolerance dan juga menjaga integritas pertahanan mukosa usus. Oral tolerance ini menyebabkan makanan yang kita makan sehari-hari itu sesungguhnya merupakan protein asing, tidak menimbulkan respon imun berlebih dari sel-sel pertahanan lini pertama pada mukosa saluran pencernaan kita. Lalu selanjutnya adalah kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A adalah suatu keadaan di mana simpanan vitamin A dalam tubuh itu berkurang. Nah, kurangnya vitamin A ini masih merupakan permasalahan yang tersebar di berbagai dunia, khususnya di beberapa negara berkembang. Nah, salah satu dampak kekurangan vitamin A ini kelainan pada mata yang umumnya terjadi pada anak usia 6 bulan sampai dengan 4 tahun. Hal ini menjadi penyebab utama dari kebutaan pada anak-anak di berbagai negara berkembang. Nah, gejala awal terjadinya kebutaan ini ditandai dengan adanya rabun senja ataupun kurang dapat melihat pada malam hari. Lalu gejala tersebut ditandai dengan menurunnya kadar serum retinol dalam darah. Pada tahap selanjutnya terjadi kelainan jaringan epitel dari organ tubuh seperti pada paru-paru, usus, dan juga kulit dan juga mata. Nah, gambaran kekurangan vitamin A ini dapat terlihat jelas ataupun terlihat langsung itu pada mata. Nah, kekurangan vitamin A ini ataupun KFA di Indonesia ini masih merupakan masalah gizi utama, meskipun KFA tingkat berat atau xerophthalmia itu sudah jarang ditemui, akan tetapi KFA tingkat subklinis itu masih menampakkan gejala nyata dan juga masih menimpa masyarakat luas, terutama kelompok balita ataupun kelompok yang berumur dari 6 bulan sampai dengan 4 tahun. Nah, KFA subklinis ini ditandai dengan rendahnya kadar vitamin A dalam darah masih merupakan masalah besar yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Nah, hal ini pula menjadi lebih penting lagi karena erat kaitannya dengan tingginya angka penyakit infeksi dan juga kematian pada balita. Lalu ini adalah definisi kekurangan vitamin A atau KFA. Kurangnya vitamin A ini menurut WHO di tahun 1998, yaitu suatu keadaan yang ditandai dengan rendahnya kadar vitamin A dalam jaringan penyimpanan atau di dalam hati, dan melemahnya kemampuan adaptasi terhadap kondisi gelap, dan juga sangat rendahnya konsumsi vitamin A. Nah, lalu ini adalah masalah kesehatan yang timbul atau terjadi akibat tubuh itu kekurangan vitamin A. Yang pertama ini adalah masalah penglihatan. Seperti yang kita ketahui juga, vitamin A ini sangat identik terhadap kesehatan penglihatan. Untuk itulah, masalah penglihatan ini jadi bahaya yang paling mengintai jika tubuh kekurangan vitamin A. Beberapa masalah penglihatan yang dapat terjadi yaitu adalah rabun senja, keratomalacia, lalu ada xerophthalmia atau mata kering, lalu ada perforasi kornea dan juga jaringan parut pada kornea. Lalu yang keduanya ada masalah kulit dan juga selaput lendir. Nah, kekurangan vitamin A juga dapat menyebabkan efek keratinisasi pada kulit dan juga selaput lendir. Akibatnya akan timbul masalah berupa kulit kering bersisik, lalu rambut kering dan juga bibir kering, lidah mendebal, dan juga adanya kulit gatal. Lalu yang ketiga ini ada kekebalan tubuh menurun. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan itu, vitamin A ini sangat berperan penting dalam membentuk atau memperkuat sistem imunitas dalam tubuh manusia. Nah, kekurangan
kekurangan vitamin A ini menyebabkan kekebalan tubuh turun dan juga resiko terserang penyakit yang meningkat. Lalu yang keempat ini adalah masalah kesuburan. Dalam studi yang dipublikasikan di jurnal Nutritions, itu ditemukan bahwa kekurangan vitamin A itu dapat meningkatkan resiko masalah kesuburan atau infertilitas. Nah, hal ini dikarenakan vitamin A juga dibutuhkan dalam fungsi reproduksi, baik dalam reproduksi pria ataupun wanita. Nah, meski begitu, hal penelitian itu masih bisa dibilang bukan hal yang konkret ataupun yang kuat karena penelitian itu masih hanya dilakukan dalam tikus betina. Nah, lalu yang kelima, ini adalah menghambat perkembangan janin. Ibu hamil itu perlu asupan berbagai vitamin dan juga mineral. Salah satunya adalah vitamin A. Hal ini dikarenakan vitamin A itu sangat sangat bermanfaat untuk perkembangan atau untuk perkembangan janin. Nah, ini tuh kalau misalkan kekurangan vitamin A pada ibu hamil dapat membuat perkembangan janin itu terhambat. Lalu resiko paling tingginya itu dialami pada trimester yang juga ketiga kehamilan saat janin bertumbuh dengan pesat. Namun, alangkah baiknya ibu hamil itu kalau misalkan mengonsumsi vitamin A itu dalam kadar yang sudah ditentukan oleh dokter. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.